Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungannya. Amin. Hello Fobs, balik lagi bersama aku Fob Hartman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang sedang trending nih di Netflix, The Life List. Setelah kepergian ibunya, Alex menemukan sebuah daftar impian masa kecil yang pernah dibuatnya. Sebelum menerima warisan, ia diberi tugas untuk menyelesaikan setiap impian dalam daftar tersebut. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Ini adalah karakter utama kita, Alex, sedang mencoba beberapa baju di depan cermin, terlihat seksi. Dan mereka semua adalah anak dari Elizabeth, kakak-kakak dari Alex. Alex beserta pacarnya, Finn, datang ke rumah ibunya, di mana itu merupakan pesta penyambutan bayi dari kakaknya yang sebentar lagi akan melahirkan. Di dalam sini terdapat banyak sekali teman dari kakak Alex yang sudah menikah. Layaknya orang-orang Indo pasti tertekan, ketambah lagi Alex kini berhenti mengajar dan pacarnya kerja di toko kaset, yang notabene kaset sudah ketinggalan zaman banget. Dari sekian banyak orang-orang tua di sini, akhirnya Alex bertemu dengan sebayanya bernama Megan yang juga sebenarnya tidak ingin berada di sini. Seperti perjanjian di awal, Alex memberikan isyarat kepada pacarnya Finn untuk pergi ke atas. Ke kamarnya, rencananya sih bercocok tanam. Finn naik duluan sedangkan Alex masih terjebak bersama kakak-kakaknya. Sudah tidak memakai pakaian, bukannya Alex yang datang, malah dua keponakannya yang masuk ke dalam kamar. Malam harinya, Alex dan ibunya Elizabeth tidur bersama untuk deep talk. Alex kini bekerja bersama ibunya seperti halnya seorang ibu. Elizabeth merasa bahwa Alex sedang dalam masa yang sulit, seperti tersesat dan kehilangan arah. Finn meminta Alex untuk tinggal bersamanya. Gak usah kaget ya, di luar sana ini hal yang wajar. Tinggal serumah tapi belum menikah. Mendengar bahwa penyakit ibunya kambuh lagi, Alex berniat berhenti bekerja dan akan balik ke rumah ibu merawat ibunya. Elizabeth menolaknya dan mereka tidur bersama. Itu merupakan tidur barengnya yang terakhir karena Elizabeth kini sudah berpulang. Semua keluarga datang ke acara mengenang peninggalannya Elizabeth. Begitu pula suaminya, walaupun mereka sudah bercerai, namun 20 tahun bersama bukan waktu yang singkat. Semua anak dari Elizabeth menuju ke kantor miliknya, bisnis kecantikan yang dengan wafatnya Elizabeth membuat Alex menjadi pimpinan di sana. Atau untuk sementara, tiba saatnya untuk pembagian warisan. Dia adalah Brad Ackerman. Sebelum wafatnya Elizabeth, dirinya dan Elizabeth membuat draft akhir wasiat. Anaknya adalah Alex, Julian dan istrinya Catherine, dan Zoe beserta suaminya Lucas. Beginilah rincian wasiatnya. Untuk Julian mendapatkan warisan lukisan karya Plato edisi Loeb. Lukisan Tamayo diwariskan kepada Zoe yang bisa dibagi kepada Lucas jika dia tidak meninggalkannya. Untuk rumah ibunya yang beserta isinya tidak boleh dijual atau disewakan selama 12 bulan dan mereka bebas mengunjunginya. Kantor Rose Cosmetic, jabatan CEO, dan 20% saham akan diberikan kepada menantunya, istri dari Julian, Catherine. Sedangkan Alex tidak mendapatkan apa-apa. Di akhir bagian dijelaskan bahwa warisan kepada Alex akan dikasih tahu secara pribadi oleh Brad. Itu membuat Alex marah. Dia adalah anak terakhir dan bahkan tidak mendapatkan perabot apa-apa dari ibunya, bahkan dipecat. Brad mencoba menenangkan Alex bahwa semua ini pasti sudah direncanakan oleh ibunya. Memberikan sebuah amplop yang berisi CD untuk diputarnya menggunakan DVD. Diminta untuk memutarnya ketika sendirian. Setelah itu Alex pun pergi meninggalkan kantor. Sesampainya di rumah Finn, Alex membuka amplop tersebut dan mendapati secari kertas yang berisi beberapa daftar kegiatan seperti menjadi guru yang hebat,
camping di bawah bulan, dan lain-lain beserta kaset CD untuk Alex. CD itu pun diputar menggunakan Xbox milik Finn, menampilkan video ibunya Elizabeth ketika membuat surat wasiat itu. Ibunya kewalahan karena harus mengurus barang-barangnya yang disimpan atas alasan yang tidak jelas. Dan ibunya menemukan semua lukisan Alex masa kecil dan juga menemukan secari kertas yang berisi tentang daftar kegiatan yang itu juga dimasukkan ke dalam amplop. Selama ini ibunya yang memaksa Alex untuk bekerja bersamanya selama 3 tahun mengurus kantor di Rose Cosmetics. Dan itu membuat dirinya tidak menjadi dirinya sendiri dan menghalangi beberapa impiannya yang kini sudah terkubur. Jadi yang ibunya sampaikan singkatnya gini, ibunya meminta Alex untuk menyelesaikan setiap daftar impian miliknya. Jika satu impian selesai, Brad akan memberikannya CD baru yang berisi rekaman ibunya. Dan jika sudah semua list tercentang, dia akan mendapatkan sebuah amplop merah. Namun ada batas waktunya, yaitu sampai tahun baru atau semua hangus. Dan video selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, katanya. Alex menceritakannya kepada Zoe dan Megan tentang list yang harus diselesaikan hingga akhir tahun, dimana sekarang adalah bulan Februari. Buat para cewek-cewek ini dikasih tips cinta sejati dari ibunya Alex. 1. Itu merupakan sebuah pertanyaan untuk diri sendiri. 1. Apakah kamu berani mengungkapkan semua isi hatimu kepada calonmu? 2. Apakah calonmu ini baik? 3. Apakah dia membantumu menjadi versi lebih baik? Dan yang keempat, yang terakhir, bisakah kau bayangkan jika dia jadi ayah dari anak-anakmu dengan sifat-sifatnya yang sekarang? Jika keempat pertanyaan itu bisa kamu jawab, maka dia memang cinta sejatimu. Itu semua terngiang-ngiang di kepala Alex hingga akhirnya dia kembali dan melihat Finn sedang bermain game sambil menghirup narkoboy. Alex akhirnya menceritakan tentang warisan itu kepada Finn tentang listnya. Poin nomor 4 membuat Alex makin mempertanyakan hubungannya dengan Finn. Setelah berbicara dengan Finn, tidak ada pencerahan. Finn terlihat masih seperti anak kecil, labil yang belum siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Bahkan dia tidak berniat mempunyai anak. Tanpa pikir panjang, Alex langsung cabut dari rumah Finn sambil mengemas pakaian-pakaiannya. Dan pastinya putus. Kini Alex memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya sendirian. Esok harinya, dia pergi ke kantor kosmetik untuk bertemu dengan Brad. Tujuannya untuk memberitahu Brad untuk mengundangnya malam nanti untuk melihat pertunjukan stand up komedinya. Salah satu bagian dari list. Di sini diperlihatkan pacar dari Brad yang bernama Nina, sangat cantik. Malam harinya, masih dengan kegiatan di list, Mahir bermain piano dengan lagu Clair de Lune, mencari lowongan kerja, guru, dan mencari gambar-gambar yang bagus untuk menjadikannya sebuah tato, dan melakukan stand up komedi. I'm like the Marie Kondo of friendships. If Marie Kondo, Like your t-shirt, it's really hot. I'd totally bang your t-shirt. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Alex malam ini melakukan stand up komedi di sebuah cafe nightclub. Awalnya tidak lucu hingga akhirnya ada seseorang pria yang mengolok-ngoloknya. Dia adalah orang yang berusaha untuk mengajaknya tidur bersama. Dengan riffing yang sangat bagus, akhirnya mendapatkan tawa dari penonton. Itu merupakan 3 menit stand up pertamanya. Brad yang melihat itu pun juga ikut tertawa karena dia berhasil menyelesaikan satu listnya. Dia mendapatkan satu DVD baru yang berisi lanjutan dari video ibunya sebelumnya. Setiap video yang direkam berhubungan dengan list yang telah dia kerjakan. Dalam video kali ini, Elizabeth meminta Alex untuk seminggu ke depan melakukan hal yang membuatnya takut dan keluar dari zona nyamannya. Dan video berakhir. Dalam perjalanan pulang, Brad sharing tentang apa yang membuatnya merasa takut, di mana itu adalah ketika dia masuk ke dalam ruangan Sullivan dan meminta agar dirinya menjadi mitra penuh dan bukan magang. Sedangkan untuk Alex, dia akan mencoba untuk berbaikan dengan ayahnya dan menerima keadaan. Mendengar Alex belum mendapatkan panggilan interview, Brad menyarankan ada kelas untuk anak SMA yang tinggal di rumah aman wanita di Lower East Side.
yang sedang membutuhkan guru. Itu sudah bulan April, Alex masih mencoba untuk menyelesaikan membaca buku Moby Dick, salah satu dari listnya juga. Di dalam kereta, seorang pria memandanginya dan merasa agak aneh melihat cewek membaca buku Moby Dick. Pria tersebut yang akan kita kenal sepanjang film dengan nama Gareth, yang juga membaca buku Moby Dick namun hanya sampai bab 1. Daftar pertama dari live listnya menjadi guru yang hebat, itu yang sedang Alex lakukan sekarang, di mana itu merupakan kelas di mana Brad ceritakan sebelumnya. Siswa yang berada di sini merupakan siswa yang mempunyai emosi labil atau mentalnya bermasalah. Salah satu muridnya bernama Ezra yang sedang menggambar. Dimarahi oleh Alex, bahkan mengambilnya. Itu membuat Ezra marah dan keluar kelas sambil mengacungkan jari tengah. Padahal pembinanya sudah memberitahunya di buku tentang sifat-sifat anak di kelasnya, itu diberikan baru saja, makanya Alex tidak tahu. Membawanya ke ruang kepala sekolah. Who's getting fired? Nobody yet. This is Alex Rose. Now, the goal is to keep the kids on an even keel and up to speed on core subjects while they're living here. Dan tak disangka-sangka pria yang menjadi kepala sekolah di sini adalah Gareth, pria yang bertemu dengannya di kereta tadi pagi. Gareth menceritakan cara untuk menjinakkan Ezra. Ibunya telah wafat tempo hari dan emosinya sedang tidak stabil. Bersabar adalah kuncinya. Sepulang dari mengajar merupakan jadwal temunya dengan ayahnya makan malam bersama. Alex menceritakan tentang dirinya yang sekarang sedang mengajar di sebuah sekolah aman wanita. Di sini dijelaskan bahwa alasan mereka bercerai adalah karena Elizabeth berselingkuh. Bukan hanya selingkuh, bahkan bercocok tanam. Dan itu terjadi sebelum Alex lahir. Yang berarti, belum tentu. Yuk lanjut. Alex yang ingin mengetahui cerita detailnya meminta ayahnya untuk menceritakan semuanya. Iya kok bener, ayahnya yang sekarang, yang barusan bukan ayah biologisnya. Esok harinya memanggil kedua kakaknya untuk menjelaskan semua ini. Elizabeth berselingkuh dengan musikus bernama Johnny Alvarez. Setelah bercocok tanam dan hamil, mereka berdua memutuskan untuk bercerai dan tidak menceritakan itu semua ke anak-anaknya. Julian beranggapan ini tidak harus dibahas karena merasa ini harus dirahasiakan karena takutnya bocor dan berdampak ke perusahaan. Kata Julian. Mendengar itu Alex kesal dan merasa bahwa Julian tidak punya empati. Alex datang ke kantor menemui Brad untuk mengambil CD karena dia sudah menyelesaikan buku Moby Dick. Dan juga meminta bantuan untuk mencari lokasi Johnny Alvarez, ayah biologisnya. Sementara itu Brad sedang berbelanja dasi karena minggu depan Nina pacarnya akan datang. Of course, we could start by Googling him. Wow, you really do think of everything. Okay, smarty pants. It's like I've fallen down this weird rabbit hole. Old family secret. Di rumah ibunya, Alex memutar CD lanjutannya. Nggak usah dijelasin lah ya isi videonya. Nggak penting buat alur filmnya. Cuma bahas soal kenangan masa kecilnya doang bersama Alex. Dan sama quote-quote. Lanjut aja. Alex menemui guru les pianonya sejak kecil. Alasan kenapa yang ada di list adalah Clair de Lune, karena itu merupakan instrumen kesukaan ibunya. Kedatangannya ke sini tentunya untuk mengajarinya bermain Clair de Lune. Itu merupakan daftar yang lumayan sulit karena belajar alat musik tidaklah instan, apalagi piano. Malamnya ketika sedang berlatih piano mendapatkan pesan dari ayahnya, kepikiran tentangnya dan meminta untuk bertemu lagi di lain waktu. Untuk menebus kesalahannya, kemarin Alex mencoba mengambil hati Ezra dengan memberikan buku tentang seni dan juga DVD film berjudul Hamlet. Bukannya senang, Ezra malah membuang kedua barang itu di jalan ketika hujan deras. Alex kesal dan mendatangi ruangan Gareth. Ketika itu Gareth sedang sibuk karena akan mendatangi sebuah acara mewah. Karena rekannya tidak bisa mendampinginya, Gareth meminta Alex untuk menemaninya. Tibalah di sebuah acara yang mewah, salah satu tamunya adalah Patrick Ewing. Dia merupakan mantan pemain basket yang terkenal dan Alex merupakan salah satu fansnya. Gareth yang mengenalnya akan mengenalkannya juga kepada Alex. Di banyaknya tamu-tamu yang datang, nyempil karakter lain kita yaitu Brad. Bersama dengan Nina pacarnya dan mereka berkenalan. Gareth ternyata pernah mengencani Nina namun gagal karena Nina lebih memilih Brad.
Saat Gareth sedang mengobrol dengan Brad, di situ juga Alex sedang ngobrol dengan Patrick Wing. Udah akrab ye. Gareth yang sangat gagah berani mengutarakan perasaannya kepada Alex. Enak ya di sana, nggak kayak di Indo. Bilang suka aja yang baru kenal, pasti responnya kita kan baru kenal. Padahal kalau dari film itu juga mereka baru kenal 2 minggu dan nggak pernah ngobrol. Sekali ngobrol jadian dan dahlah lanjut malah curhat. Alex pun mengenalkan Gareth kepada keluarganya. Kini Alex terlihat sangat berbeda, auranya sangat positif. Keluarga Alex sangat menyukai Gareth karena dirinya yang membuat Alex ceria kembali. Keesokan harinya hal yang ditunggu-tunggu datang. Nggak ditunggu juga sih. Alex melanjutkan daftar hidupnya dengan memainkan musik Clair de Lune di sebuah gereja. Dan itu berjalan dengan sempurna. Satu lagi live listnya tercentang, menolong orang dan menjadi berbeda. Lemonade stand, and your brothers just assumed that all the money. Lagi dan lagi kini dia bermain basket, duel 1 lawan 1 dengan Patrick Ewing. Itu juga merupakan salah satu dari listnya dan kini sudah tercentang. Gila-gilaan di area tari konser, belajar mengemudi, sudah terchecklist. Di luar dugaan Ezra yang sebelumnya membuang barang-barang pemberiannya, kini dia telah selesai menonton film Hamlet yang diberikan oleh Alex. Sebagian besar dari live listnya sudah tercentang, menyisakan mencari cinta sejati. Di luar apartnya, Alex bertemu dengan ayahnya meminta maaf karena selama ini tidak kunjung menelponnya. Kini live listnya sisa 3 lagi. Brad akan membantu untuk mencari alamat Johnny Alves, ayah biologisnya dari Alex, dan mendapatkan kecupan di pipinya. Mereka berdua membicarakan soal Gareth. Alex merasa aneh karena Gareth tidak mau tinggal bersamanya, seolah dia hanya mengunjungi dunianya sesaat dan sibuk dengan dunianya sendiri. Zakina grew up here but works in Mumbai doing microfinancing, and Russell is the... Alex pun mengungkapkan isi hatinya, di mana dia merasa bahwa Gareth terlalu sibuk dengan dunianya sendiri hingga tidak ingin melihat dunianya. Gareth pun meminta maaf akan hal itu. Ini merupakan makan malam bersama temannya di apartemen Gareth. Di malam ini juga Brad menelpon Alex, di mana dia memberitahukan bahwa ayahnya Johnny Alves telah ditemukan. Kayak hilang ya, alamat rumah Johnny Alves telah ditemukan. Nah benar, tentu saja Alex sangat senang sekali. Ini sudah bulan Oktober, 2 bulan lagi hingga deadline selesai. Malam ini Gareth akan datang ke apartnya untuk pertama kalinya setelah mereka pacaran. Tidak hanya Gareth, Alex mengundang Megan dan Niles, dan juga Lucas serta Zoe. Oh, Alex, we're here. Right there. Hey. Can't believe how much she's already done. Oh, except that one's still. No. Oh, Nice to meet you. Lucas, nice to meet you. Gareth merasa ini terlalu berisik dan seperti tanpa aturan, berbeda dengan teman-temannya yang sangat formal dan tertata. Too hard. What's your ick? Putting a lot of cilantro in anything. That's how I find out that you don't like salami. Setelah semua sudah pulang, Gareth dan Alex bertengkar. Jadi gini isinya. Gareth merasa aneh melakukan pembicaraan tak ada gunanya ketika makan malam bersama teman-temannya. Pembicaraan yang juga tidak ada yang penting. Ketambah lagi Alex belum mencentang cari cinta sejati di listnya itu. Membuat Gareth berpikir bahwa ternyata selama ini mereka pacaran untuk apa. Ketambah lagi Megan meminta Gareth untuk segera melamarnya agar itu tercentang dari daftar, yang membuatnya berpikir lagi bahwa Alex menyukainya hanya karena warisan. Dan semua itu membuat Alex marah juga dan Gareth memutuskan untuk pergi. Karena Gareth tidak menjawab calls Alex, Nina dan Brad yang harus menemani Alex menemui ayahnya. Di sini terlihat juga perbedaan Brad dan Nina. Nina terlalu formal dan kaku, sedangkan Brad sangat receh. Neck like Audrey Hepburn. You should check out her ears. Karena lokasi dari ayahnya sangat jauh dari tempat tinggalnya, mau gak mau mereka harus bermalam di kota ini. Karena ada pekerjaan dadakan, Nina, pacar dari Brad, harus balik menggunakan pesawat ke New York. Hanya berdua, Brad dan Alex, ke sebuah bar di mana ayahnya dan bandnya bermain live musik.
Salah satu dari mereka merupakan ayah dari Alex, pria yang menabuh drum menggunakan tangan atau entah alat musik apa namanya. Karena mereka merasa malu dan tidak pede, Alex hanya diam dan memandangi ayahnya. Namun itu semua disadari oleh Johnny Alves yang akhirnya malah dirinya yang menghampiri Alex dan Brad karena melihat dari tadi dia memperhatikannya. Brad pun memperkenalkan dirinya dan Alex. Terkejutlah Johnny melihat anak biologisnya telah tumbuh menjadi wanita cantik dewasa. Johnny sangat menyayangi mereka berdua, Elizabeth dan Alex, hingga membuat sebuah lagu tentang mereka setelah kelahiran Alex. Johnny menyukai Brad, dia pria yang baik, katanya. Walaupun obrolan yang singkat, tampak senang dari raut wajah Alex karena malam Johnny sibuk mengajak Alex untuk bertemu lagi esok hari. Johnny pun menyanyikan lagu yang diperuntukkan Elizabeth dan Alex. Setelah lagu terakhirnya, Alex dan Brad pun bergegas pergi menuju hotel, tapi mampir dulu ke bar. Alex memutuskan selanjutnya dia akan pindah ke kota ini, kota Vermont. Dia sangat suka karena di sini ada sapi. Biasa anak kota nggak pernah lihat sapi. Mereka pun berdua menggila sepanjang malam dalam keadaan mabuk. Sesampainya di kamar hotel, mereka berdua sadar bahwa sebenarnya kamar mereka terhubung satu sama lain. Dan bercocok tanam. Paginya pukul 11, Brad terbangun dan mendapati kasurnya kosong. Nggak pergi kok. Alex hanya bangun lebih awal, namun sayang tidak seperti janji ayahnya. Johnny Alves tidak datang seperti yang dia janjikan tadi awal. Itu membuat Alex sangat-sangat sedih. Mereka pulang dalam keadaan hampa. Ternyata Brad berbohong. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya Nina pulang bukan karena alasan pekerjaan. Mereka berdua bertengkar dan putus. Itu semua karena Alex. Selama ini Alex selalu menganggap dirinya tidak berguna. Padahal sebaliknya, orang-orang yang di sekitarnya lah yang tidak bersyukur. Seperti Gareth ataupun Johnny Alves. Seperti tumbuh benih-benih asmara, Brad melarang Alex menemui Gareth dan tetap tinggal bersamanya. Merasa dikritik akan tindakannya, Alex memutuskan untuk keluar dari mobil meninggalkan Brad. Gareth menunggu di luar kamarnya, duduk berdua dan merenung. Setelah kejadian sebelumnya, Gareth merindukan Alex, senyumannya dan hal konyolnya. Alex merasa setelah melakukan The Life List yang ditulis di masa kecilnya, hidupnya semakin berantakan dan bukan salah dari siapapun. Alex meminta waktu untuk sendiri. Hingga itu, Alex merobek The Life List-nya yang dia tempelkan di tembok. Dalam perjalanan menuju kerjanya, Alex melihat bus promo dari game yang dibuat oleh Finn. Shock nggak tuh? Padahal sebelumnya diremehkan. Keluarganya akhirnya berniat untuk menjual rumah milik ibunya dan hasilnya akan diberikan merata. Sebelum semua ini dijual, Lucas telah menyiapkan sebuah camping di belakang rumahnya. Itu merupakan list ketujuh dari life listnya, camp di bawah bulan. Alex pun camping ditemani Julian dan Lucas, menceritakan apa yang selama dia alami selama menyelesaikan life listnya. I just remembered something. When's the last time we were all up here together? Ages. Incredible. Tidak hanya camping saja, mereka juga menghisap narkoboy dengan ganjong yang telah Julian sembunyikan selama 15 tahun. Alex juga memperlihatkan semua video yang Elizabeth buat yang ditunjukkan hanya padanya. We'd all go sit out on the porch together and just look at the moon and be grateful for all that we have. And most of all for... Dan untuk pertama kalinya juga Alex mendapatkan pelukan dari ayahnya. Bukan ayah Johnny ya, kalau tuh orang nggak tahu kemana. Menghabiskan malam dengan mengobrol. Natal pun tiba dan ini sudah bulan Desember. Ini sudah hampir 1 tahun dan Alex akan membahas soal warisannya. Namun bukannya Brad yang datang, melainkan Sullivan. Hingga akhir tahun Alex tidak mampu menyelesaikan listnya. Yang tersisa hanya menemukan cita sejati yang selalu menghindarinya. Walaupun tidak menyelesaikan listnya, dia tetap mendapatkan amplop merah yang dijanjikan. Setelah dibuka amplop tersebut, itu berisi surat dari Elizabeth yang mengatakan bahwa dia mendapatkan warisan aset rumahnya secara utuh. Alex memutar video terakhir dari DVD pemberian ibunya.
Itu merupakan hari di mana yang kita lihat di awal film. Namun Alex tidak sadar bahwa ibunya saat itu sedang merekam video. Dengan skill mengemudi yang masih ugal-ugalan, Alex mengambil resiko untuk menemui Brad di rumahnya. What are you doing? What does it look like I'm doing? Tidak berjalan mulus hingga menabrak mobil dari Brad. Namun semua itu terbalas setelah Bachoto no Jutsu. Mereka pun berbaikan dan berniat melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Di rumahnya Alex, rumah resminya, mereka mengadakan pesta untuk menyambut tahun baru. Bahkan Ezra, cowok seniman kulkas pun juga datang dan film pun selesai. Walaupun film ini menyajikan kisah emosional tentang Alex Ross yang harus menyelesaikan daftar impian masa kecilnya untuk mendapatkan warisan dari ibunya yang telah wafat. Perjalanan ini membawanya pada penemuan diri, cinta, dan rahasia keluarga yang menyentuh hati. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa narasi film ini terlalu rapi dan kurang memberikan kejutan. Perkembangan cerita yang dapat ditebak membuat beberapa penonton merasa kurang terlihat secara emosional. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.